Selamat datang di channel Bocah Spoiler yang membahas berbagai alur cerita film. Pada kali ini, kami akan membawakan alur cerita dari film Miracle in Cell yang menceritakan tentang seorang ayah yang mempunyai keterbelakangan mental dan dituduh membunuh seorang anak kecil. Tanpa berlama-lama, yuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang diberikan berkas oleh polisi yang ia panggil ayah. 고마워요, 아빠. Kemudian ia keluar dan melihat balon yang tersangkut di kawat pagar. Lalu scene berpindah saat wanita itu sedang diramal oleh dua orang pria, namun ramalannya salah semua. Dan saat anak si peramal muncul, si wanita merasa kenal. 이라고 내가 말을 하면 좀 들어쳐먹어야지 좀. 잘 알지, 신봉선. Kemudian scene berpindah lagi menunjukkan seorang pendeta yang dijemput oleh mereka bertiga. Dan diketahuilah nama wanita itu adalah Yesung. 예승이? Ternyata mereka semua menghadiri pengadilan, dan muncullah polisi tadi yang ternyata adalah kepala sipil. Pengadilan ini membahas tentang tersangka Lee Yong-gu yang membunuh dan melakukan pelecehan seksual terhadap anak kecil yang bernama Choi Ji-young. 라고 생각합니다. 변호인 측 반론하세요. Yesung sebagai pembela menentang kesaksian dari penuntut karena semua data yang diberikan salah dan tidak berdasarkan fakta. Yesung berkata bahwa ia berada di sana dan akan mengatakan kejadian sebenarnya. 말하는 부분은 Kemudian, scene berpindah ke Yesung kecil dan ayahnya Lee Yong-gu yang sedang menonton kartun Sailor Moon, dan di sini ayah Yesung memiliki keterbelakangan mental. Nampak Yesung ingin memiliki tas Sailor Moon yang tinggal satu buah di toko itu, dan ayahnya akan membelikan tas itu besok ketika gajian. Namun tas itu tiba-tiba dibeli oleh salah satu keluarga, dan Yong-gu pun mencoba untuk menjelaskan bahwa ia dan anaknya sudah lama menginginkan tas itu, tetapi malah mendapatkan tamparan. 우리 동네는 왜 고기만 팔까? Esok paginya, Yonggu akan berangkat ke tempat kerja. Di sini Yonggu selalu melakukan kebiasaan. Saat ia pergi, Yesung akan menghitung sampai 3 dan ia akan berbalik badan lalu melakukan tarian konyol. Ternyata Yonggu bekerja sebagai tukang parkir di salah satu supermarket. Dan saat menghitung gajinya, ia dihampiri anak kecil yang membeli tas kemarin dan anak kecil itu tahu toko lain yang menjual tas Sailor Moon. 이거 다른 데도 팔아요. Yonggu pun mengikuti anak kecil itu. Kemudian, seorang ibu-ibu melihat Yonggu yang sedang memberikan nafas buatan kepada anak kecil itu dan langsung berlari ketakutan. Yesung pun menunggu ayahnya yang tak kunjung pulang. Kemudian, scene menunjukkan Yonggu yang sudah berada di kantor polisi. Di sini ia pun gelisah ingin pulang ke rumah untuk menemui Yesung. Lalu Yonggu melakukan reka ulang kejadian tersebut. Dan di sini pihak polisi menyuruh Yonggu melakukan hal yang tidak ia lakukan supaya bisa bertemu dengan Yesung kembali. Keluarga dari anak itu pun terbawa emosi dan Yesung pun terkejut saat melihat ayahnya. Singkat waktu, kepala sipil mendapatkan info tahanan baru yang akan datang dan salah satunya adalah kasus penculikan dan pembunuhan anak. 유아 유괴, 강간. 안녕하세요. 집에 전화해야 돼요. 안돼. 예승이 기다려요. 혼자 전화해야 돼요. 예승이 기다려요. 혼자. Akhirnya Yonggu ditempatkan di salah satu sel dengan 5 orang tahanan. 조용히 인사들 합시다. 좀 시켜봐라. 예. Yonggu pun memperkenalkan diri kepada para tahanan di situ. 좋은 이 성령 상태 왜 이래 이거? 민경 이모, 수진 누. 저기 이제부터 너의 자리는 저쪽이야. Karena merasa aneh dengan tingkah laku Yonggu,
Ketua gangster meminta datanya dan langsung memukuli Yonggu bersama tahanan yang lain ketika tahu ia terjerat kasus pembunuhan anak di bawah umur. 305조 미성년자 그냥 강간으로 6일까지 조사 쪽 강제추행, 강간 등 살인. Namun ketua gangster langsung terdiam ketika tahu Yonggu dijatuhi hukuman mati. 아이, 박문일이 어떻게 할 거야? Saat mereka sedang berkumpul di lapangan penjara, Yonggu melihat salah satu napi akan menyerang si gangster. Ia pun tanpa pikir panjang langsung menyelamatkannya. 이제 야쿠르트 좀 그만 먹어. 어? Untuk membalas budi, si gangster akan mengabulkan permintaan Yonggu dan Yonggu pun hanya berkata, Yesung. Singkat waktu, Yesung sudah berada di penjara bersama paduan suara gereja. Tiba-tiba, ia pun menghilang dan dibawa dengan kardus. Dan sampailah Yesung di dalam sel dan bertemu dengan ayahnya. Bongsik di sini nampak panik karena memasukkan Yesung ke dalam sel dan sampai ingin melapor ke penjaga. Namun ia berubah pikiran. 우리 방에. 야. 빵 하나만 더 주세요. 먹어 이 자식아. 바빠주겠구만. Yonggu pun mengatakan kepada Yesung bahwa ia bukanlah orang jahat. Namun tahanan di sinilah yang jahat. Udah dibantu malah ngatain. Kemudian terjadi kepanikan karena tiba-tiba rombongan gereja Yesung akan pergi. Mereka menjanjikan kepada Yesung untuk bertemu ayahnya selama 2 jam. Namun baru 30 menit berlalu. 빨리 가. 인사하고. 수술을 해야 돼. 그러면은 너 다시는 아빠 못 본다. 아빠, 나 여기 있으면 안 돼? 학교 가야 돼, 승희. 천사 삼촌이 데리고 올 거야 또. 약속. Akhirnya Manbo membawa Yesung dengan kardus kembali, namun mereka terlambat dan rombongan Yesung telah pergi. Yesung pun akhirnya dibawa kembali ke dalam sel. 에? 맛있어? 아주 맛있어 죽겠어 그냥? 맛있어요. Saat mereka sedang membersihkan sel tahanan, Junho memiliki ide untuk mengeluarkan Yesung 2 hari lagi karena akan ada acara keagamaan. 다음 탈출 계획은 모레 종갱사 오케이? 모여있지 마라! 모여있지 마! 알았어? Suasana di dalam sel pun penuh keceriaan karena kehadiran Yesung. 언니 추울까봐 옷 입혀준 거예요. 그럼 예성아, 저 언니 어디 언니야? 셀러문 정이름은 날. 용사장. 그럼 저기 그 문판사네 문판사. Tibalah saat mereka akan memindahkan Yesung. Namun, rombongan yang datang bukanlah dari gereja, melainkan rombongan biarawan. Dan rencana mereka pun gagal. 중들이 여기. Kemudian kepala sipir diberikan foto oleh anak buahnya. Dan dia pun tersadar kalau ada satu anak yang menghilang. 그러다가 여기 갑자기 문을 확 열어봐. 어떻게 하실 거야? 예승아. Salah satu penjaga akhirnya mengecek sel mereka kembali. Dan kepala sipir pun menemukan Yesung di dalam sel. Yonggu pun mendapatkan amukan dari kepala sipir dan ditahan di sel berbeda. 예승아. 네 맘대로 나와 있으면 어떡해? Tiba-tiba terjadi kebakaran di dalam penjara yang disebabkan oleh salah satu napi. Para tahanan pun berlarian keluar, namun kepala sipir terjebak di dalam ruangan. Dan di sini Yonggu menyelamatkannya. Akhirnya kepala sipir pun tersadar. Dokter pun mengatakan bahwa ia sangat beruntung karena ia akan mati kalau tidak diselamatkan oleh Yonggu. 근데 이놈아 진짜로 유괴범 맞아요. Saat di sekolah, guru Yesung yang khawatir pun ingin berkonsultasi dengan orang tua Yesung. 선생님 신분증 있죠? Dan sampailah mereka di penjara. Yonggu pun sangat senang dengan kedatangan mereka dan menceritakan bahwa Yesung adalah anak yang sangat pintar. 똑똑해.
승희 전기세 64만 8,800원에서 17만 원. Di tengah perbincangan mereka, ternyata waktu telah habis dan Yonggu pun sampai dipaksa untuk meninggalkan ruangan itu. 말랐어. 콩. 빨빨. 그냥 내려와. 이따가 빨빨. Yesung pun sampai sakit karena tidak mau makan. Kepala sipir juga disarankan untuk membawa Yesung ke tempat lain. Namun Yesung malah berkata kalau ia tidak ingin pergi lebih jauh lagi dan bisakah ia ditangkap juga. Kemudian di penjara, tiba-tiba si kepala sipir mengatakan akan bertanggung jawab dan berencana menjadi petani. 뽀뽕. 바꿔. 봉부라. Lalu para penghuni sel nomor 7 mendapatkan kiriman kue beras. Namun ketika dibuka, 바보. 떡 아니잖아. 떡 아니잖아. Yonggu pun sampai pergi ke ruangan kepala sipir untuk berterima kasih. 뭐 하는 거야? 과자 맛있어요, 과자. 예승이 데려온 거 아니야. 나가. 안녕히 계세요. 근데 너 왜 죽였냐? Di dalam sel, Yesung meminta dibacakan cerita oleh si gangster. Namun karena kesulitan membaca, ia pun dibully oleh para tahanan di sana. 까먹는도 아니고 왜? 요새 까막눈이 어딨어요? 글 모르는 놈이 그 사람이에요? 글 모르는 사람이 어디 있어요? 그걸 미친 놈이야. 아이 새끼 정말. 글 모르는 사람이 어디 있다고. Bongsik yang merasa iri pun juga ingin bertemu dengan anaknya. Namun itu adalah hal yang mustahil. Yesung pun hanya bisa terdiam. 너도 사형받아. Kemudian Shin berpindah ke kepala sipir yang sedang mengunjungi temannya di kepolisian untuk meminta berkas Lee Yonggu. Namun ia merasa heran dengan laporan yang ditulis oleh Yonggu. 그럼 나 이거 그냥 가져간다. 이 형이 진짜 날 걸 보고 싶어서 그러나. 아저씨, 영훈아 고마워. Lalu di dalam sel, si ketua gangster sampai belajar menulis dengan bantuan Yesung. 그렇지. 뭐 이제는 고시 공부해도 되겠네. Kemudian datanglah Bongsik yang tampak sedih karena ia tidak bisa menemani istrinya yang sedang melahirkan anak pertamanya. Lalu tiba-tiba Yesung memberikan sebuah telepon. 뒤 가지고 들어오면 안 되긴 안 되는데. 빨리 해요. Bongsik pun langsung menghubungi istrinya, namun kesusahan untuk mendapatkan sinyal. Dan akhirnya bisa berkomunikasi di dalam toilet. 아빠야. 나도 네가 든든해. 나는 네가 제일 든든하다. Saat mereka sedang berada di lapangan, salah satu sipir menghampiri mereka dan memberitahu tanggal persidangan Yonggu sudah ditetapkan. Teman-teman Yonggu pun penasaran dengan kejadian terbunuhnya anak kecil itu, dan akhirnya mereka ulang kejadian tersebut. 이렇게 쓰러져 있었다. 사람이 말이야. 이 넘어질 땐 보통 이 뒤통수가 깨졌다고. 그날이 언제야? 사건 당일 그날이 언제냐고. 점심교대 시간. 오케이. 2월 27일. 아 맞다. 영하 18도. Dan mereka juga penasaran kenapa Yonggu sampai membuka celana anak kecil itu. Ia pun menjelaskan bahwa ia pernah mengikuti latihan pertolongan pertama nafas buatan. 수직으로 가슴을 누른다. 다음 1분의 12에 흉부 압박 상지 거상법. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk membantu persidangan Yonggu. 용구 재판 우리 간다. 증인들은 확인되지 않은 정황들만 늘어놓고 있습니다. 단 한 가지도 거짓됨이 없습니다. 사회에서는 뭐 하셨죠? 조직 폭력과 사기죄로 복역했던 사람의 진술을 듣지 마라, 뭐 믿지도 마라 그런 조항이 있습니까? 근달들은 이런 데 나와가지고 맨날 불한번 깐다. 없습니다. 이상 변호인, 또 다른 증인이 있습니까? 당시 보안과장을 증인으로 요청합니다. Kemudian Shin beralih ke kepala sipir yang mendatangi kantor komisaris polisi dan meminta tolong untuk menyelidiki ulang kasus Yonggu karena ia yakin Yonggu tidak bersalah. 잃어본 적 있나? 잃었습니다. 아끼는 제수자한테.
Lalu teman-teman Yonggu menyuruhnya untuk menghafalkan perkataan yang telah mereka buat untuk menjawab saat di persidangan. 춘돌이 써준 데를 읽어. 셀러문 가방 가게를 알려준다고 해서 피해자를 성추행하기 위해서 바지를 벗긴 일이 있죠. 먼저 허리띠를 풀러 혈액순환을 돕는다. 하다가 갑자기 생각이 안 난다. 어떻게 한다고? 재판장님, 나는 경찰 아저씨가 때렸어요, 무섭게. 자, 요거 한 번씩 읽어보시고. 좋은 내용이야. 자, 여기도. Kemudian Yonggu menemui pengacaranya dan diberitahu kalau ayah dari anak kecil itu adalah seorang komisaris polisi dan takut akan terjadi apa-apa kepada Yesung. Pengacara itu pun tampak pasrah walaupun para tahanan sudah membuat petisi. 아무리 국선이라지만 너무 성의 없는 거 아닙니까? 똑똑한 놈 아닙니다. 이래도 범인입니까? Yonggu akhirnya dibawa dengan bis menuju tempat persidangan. Saat ia sedang bersiap-siap, tiba-tiba komisaris masuk ke ruangannya dan memaksa Yonggu untuk mengaku bersalah. Jika tidak, ia akan membuat Yesung mengalami hal seperti anaknya. 내가 똑같이 만들어준다. 최지영량을 내려친 사실이 있죠? 벽돌로 내려친 사실이 있죠? Dengan keadaan tertekan, ia pun mengaku telah membunuh anak itu. Keributan pun terjadi di persidangan, dan kepala sipir sampai berteriak ke arahnya. 너 무슨 소리야? 미쳤어! 네가 무슨 사람을 죽여! 예승이 Kemudian Shin menunjukkan Yesung dewasa yang sedang mencoba menjelaskan kepada para hakim. 목격자의 진술만을 받아들이고 일관적으로 혐의를 이용구의 진술서 나리는 경찰과 검찰의 취조가 최정양의 이마에 난 상처가 주사인이 아니라 경찰 측에서 제시한 이용구의 진술서에는 피고인이 정신지체라는 점과 모든 상황을 포기할 수밖에 없도록 만든 겁니다. 무고한 피고인을 희생시킨 거라고요! 재판부는 본 재판을 중단한다. Selepas persidangan, Yonggu kembali menemui Yesung. Dan tanggal hukuman mati Yonggu pun sudah ditetapkan, yaitu 23 Desember, bertepatan dengan hari ulang tahun Yesung. 일은 아닌 것 같고요. 이번이 마지막입니다. 예승이가 아빠를 볼 수 있는 날이 부탁드립니다. Teman-temannya yang tak tahan dengan keputusan itu pun akhirnya merencanakan sesuatu untuk membantu Yonggu. 사람 하나 살리는 일이다. 어때? 잘해. 사람 한 명 살리는 일이야. Rencana pun dimulai. Yesung yang datang bersama rombongan paduan suara mengajak para napi keluar dan menunjukkan sebuah balon udara. Yonggu dan Yesung pun naik ke balon udara itu. Para sipir pun akhirnya tersadar bahwa Yonggu akan melarikan diri dan langsung mengejarnya, tetapi para napi langsung menghalangi mereka. Namun pelarian itu gagal karena tali balon udara itu tersangkut di kawat dan mereka pun mendapatkan pemandangan indah dari balon udara. 잊지 마. 오늘을 그리고 아빠를. Lalu tibalah hari ulang tahun Yesung. Mereka pun memberikan kue serta hadiah dan Yonggu memberikan tas Sailor Moon kepada Yesung. 예쁜 그림 많이 그려. 고맙습니다. 고맙습니다. 용구도 뭐? 우와. 아빠, 잘 태어나게 해주셔서 아빠 딸로 고맙습니다. Kemudian teman-teman Yonggu menuliskan kata-kata perpisahan di punggungnya. Tibalah saat Yonggu dan Yesung berpamitan kepada teman-teman satu selnya. 안녕하세요. 고마워요. Ia pun berjalan keluar dengan tulisan pada bagian belakang bajunya yang bertuliskan, "Kami mencintaimu."
Kemudian ia berpamitan dengan Yesung. Namun di sini Yesung belum mengetahui kalau ayahnya akan dihukum mati. 아빠, 메리 크리스마스. 예승이도 메리 크리스마스. Lalu Yonggu pun pergi bersama salah satu sipir. Ketika berada di balik tembok, ia pun tak mampu berdiri. Yesung pun menghitung sampai 3. Namun ayahnya tak muncul juga. Kemudian Yonggu berlari ke arah Yesung dan langsung memeluknya sambil meminta tolong dan mengatakan bahwa ia telah salah. 아빠 왜 그래? 아빠. 우리 그래도 돼. 이거 안 내게. 호텔 가지. 잘못했어. Shin pun berpindah lagi ke Yesung dewasa yang telah selesai menyampaikan pernyataannya. 용구, 내가 세상에서 가장 사랑했던 우리 아빠, 천사 같은 우리 아빠를 위해 마지막 변론을 하겠습니다. Singkat waktu, setelah para hakim selesai berunding, akhirnya terdakwa Lee Yonggu dinyatakan tidak bersalah. 피고인이 최정량을 유괴, 사실을 인정할 만한 증거 역시 부족하다. 피고인 이용구에게 Shin pun kembali ke balon yang tersangkut di awal film. Namun di sini, Yesung melihat ayahnya yang berpamitan. 안녕 아빠. Film pun selesai. Ada yang terharu atau sampai menangis setelah menonton film ini? Kita sama. Alur cerita yang menunjukkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya dan juga usaha seorang anak yang ingin membersihkan nama baik ayahnya karena keegoisan aparat hukum. Kita juga disajikan adegan-adegan lucu dan sedih dari para tahanan yang akhirnya bisa membuat kita terbawa suasana. Semoga kalian terhibur dengan video ini, dan kalau suka dengan video ini bisa bantu kami dengan subscribe dan like video ini. Dan juga terima kasih yang sudah menonton sampai habis.